puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita sore hari ini, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memuji Dia. Sebab Dia Raja di atas segala Raja. Mari kita mau berdoa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini setiap kami, anak-anakmu datang di tempat ini Tuhan. Kami rindu meninggikan nama Tuhan. Kami rindu memberi waktu kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau lebih sungguh lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi meninggikan nama Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat roh-roh yang tidak kami inginkan. Kami tolak, kami hancurkan, kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kasih setiamu selalu mengalir dalam hidup kami. Bahkan tidak pernah berhenti mengalir Tuhan. Haleluya. Mari katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu katakan peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan, peliharamu sungguh sempurna. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mau lebih sungguh katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Amin Tuhan. Kami percaya takkan pernah habis. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saya undang kita sama-sama boleh bangkit berdiri.
Jemaat katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. Bahkan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Kami percaya Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat sendiri katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis. Sungguh kami percaya, bahkan kami imani Tuhan. Lebih dari cakrawala, benar Tuhan, tak terbatas kasih. Kami bersyukur Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Oh, sungguh kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berhenti mengalir Tuhan.
Mari angkat suaramu sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh bernafas semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Bahkan tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan. Selamanya. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu. Tiara pasyakara, tiara pasyakara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah. Mari kita mau sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Dia. Kita mau bermazmur bagi Dia. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak berhenti mengalir dalam hidup kami Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Kiara pasyakara, kiara pasyakara, kiara pasyakara, kiara pasyakara. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau pelihara hidup kami. Hari demi hari boleh berlalu Tuhan. Musim demi musim berlalu. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Bahkan tidak pernah habis. Tidak pernah berhenti mengalir Tuhan. Tanpa kami minta Tuhan. Engkau memelihara kami. Engkau yang mencukupkan kehidupan kami Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Engkau menjaga kami Tuhan. Bahkan sehelai rambut pun tak akan jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kiara pasyakara, kiara pasyakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Kami semua merasakan kebaikan-Mu tak pernah habis. Katakan terima
kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau katakan terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, ya la 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 masyakara la la la, ya la 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 masyakara, kira la la mayas, ya la 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 masyakara la 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 la. Haleluya, haleluya. Kia la masyakara la 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 la, kia la masyakara la 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 la. Kami rasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kau besar dan heran. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Kami mau katakan terima kasih. Kiara masyakara, kiara masyakara, kiara masyakara, kiara masyakara. Mari angkat suaramu. Kiara masyakara, sembah Dia, sembah Dia. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa untuk menyembah-Mu. Kiara masyakara, kiara masyakara, kiara masyakara, kiara masyakara. Sungguh tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara masyakara, kiara masyakara, kiara masyakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahkan kami kehabisan kata-kata, hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap tetes air mata kami Tuhan. Kiara masyakara, kiara masyakara, kiara masyakara. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Kiara masyakara, kiara masyakara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kiara masyakara, terima kasih. Kiara masyakara, kami bersyukur. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu
Kami tidak mau jauh darimu Tuhan, kami mau selalu dekat. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mau memuji namamu Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Kau Tuhan gunung batu kami Tuhan, tempat perlindungan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, kasih salam dulu, katakan Tuhan Yesus baik. Persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari demi hari boleh berlalu Tuhan, tapi kasih-Mu selalu mengalir, kebaikan-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tiba saja kami mau memberikan persembahan Tuhan, bahkan kami mau mengembalikan persepuluhan, semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap memberi. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
perkaraku ku serahkan padamu. Katakan, Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari sekali lagi kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau serahkan perkara kita kepada Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya bahwa segala perkara kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bahkan jika Engkau yang membuka pintu, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya Tuhan. Ketika Engkau mengangkat kami Tuhan, maka tidak ada satu pun yang dapat merendahkan kami Tuhan. Semuanya seizin Tuhan. Semua ada dalam lindungan Tuhan. Semua ada di dalam daulat tangan-Mu Tuhan. Lebih sungguh kita mau katakan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang
Benar Bapa, kuasa ada di tangan-Mu. Yes. Apapun yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, itulah otoritas daripada Engkau ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kami senantiasa berserah di hadapan-Mu. Kami senantiasa bersandar atas kuasa-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai hidup di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup untuk meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah kuasa-Mu senantiasa ada di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia-Mu, kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, sesembahan pujian pada saat malam hari. Saatnya kami mau duduk tinggal diam. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang masih belum ada apa-apanya ini, sehingga menjadi berkat bagi kami-kami yang mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Saudaraku, hari lepas hari, bulan lepas bulan, minggu lepas minggu, gak terasa sudah di bulan yang kedua. Kayaknya begitu cepat sekali waktu berlalu. Dan tentunya setiap waktu-waktu yang kita lalui, setiap waktu-waktu yang kita jalani, kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Kita tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Terlebih-lebih kita orang-orang percaya yang senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Yang senantiasa mengandalkan kuasa dan kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Kami tidak akan sanggup berjalan sendiri tanpa kekuatan daripada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, terlebih-lebih pada saat kita ada satu tekanan atau mungkin dalam problema, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap mengundang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan berusaha untuk berbuat semau kita sendiri. Kalau tidak kita mengundang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada problema, pasti kita akan berbuat semaunya kita sendiri. Tanpa kendali daripada Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya mari kita senantiasa mengandalkan kuasa daripada Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Baik kita pada saat bersenang, pada saat gembira, terlebih-lebih pada saat sedih, terlebih-lebih pada saat kita ada satu tekanan yang luar biasa, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan tentunya kesedihan itu mari kita nikmati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aneh kan? Orang Kristen itu dalam kesedihan, dalam penderitaan, kita bisa menikmatinya. Dan mari kita mau belajar. Jika sesuatu terjadi pada diri kita, dalam kehidupan kita. Jikalau kita menderita,
mari kita berusaha untuk menderita di dalam Kristus. Sehingga ada satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Di dalam penderitaan itu sendiri kita boleh menikmatinya. Inilah keanehan daripada orang-orang Kristen. Inilah keanehan daripada anak-anak Tuhan. Masih menderita kok bisa dinikmati. Nah inilah. Tapi kenyataannya memang seperti itu saudaraku. Mari kita mau belajar untuk senantiasa mengundang Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin meninggalkan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau tidak kita akan berbuat, sekali lagi saya katakan, berbuat apa yang kita mau untuk mencari satu kepuasan diri sendiri. Tetapi tidak akan mungkin didapat. Tetapi kalau di dalam Kristus, penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, ada satu penghiburan, ada satu kenikmatan walaupun menderita. Itulah sebabnya pada saat malam hari ini saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang ada di Matius 16, 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Judulnya aja sudah gak enak. Firman Tuhan pada malam hari ini kayaknya kurang menyenangkan. Kayaknya kurang kurang menyenangkan di hati kita. Tetapi saudaraku, ini harus disampaikan. Dengan segala ketidaknyamanan, dengan segala yang tidak kenikmatan atau apalah. Semua tetap harus kita sampaikan agar supaya kita mengetahui. Dan bahwa ketika sesuatu terjadi pada diri kita, kita sudah mengetahuinya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan pada diri kita. Itulah keuntungan daripada kita anak Tuhan. Matius 16 ayat 21 sampai 28, perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sebetulnya mengikut Tuhan Yesus itu gak ada syarat. Hanya harus kita membawa hati aja sudah cukup. Tetapi di sini ditekankan untuk lebih daripada hal itu sendiri. Yaitu di ayat yang ke-21. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau. Ayat yang 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat yang ke-26.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab, ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang terakhir ayat 28. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Sekali lagi saya katakan pada perikop ini adalah satu peristiwa yang kurang begitu menyenangkan hati kita. Banyak sekali daripada kita manusia inginnya yang enak-enak aja. Inginnya firman Tuhan itu yang manis-manis. Inginnya firman Tuhan itu yang menimbulkan satu semangat yang luar biasa. Begitu pula dalam liturgi gereja, dalam worship, itu pun juga sering kali pada diri manusia kita yang merasa kurang ada yang greget atau gimana. Sepertinya kurang mengundang hadirat Tuhan. Katanya seperti itu. Tetapi ketahuilah bahwa hal itu hanya menyenangkan diri kita sendiri. Hanya membuat kita puas untuk menjalankan liturgi itu. Tetapi mari kita mau belajar. Untuk yang tidak enak pun kita harus mendengarnya ya. Yang kurang menyenangkan pun kita harus mendengarkannya. Sehingga suatu saat kita tidak meminta, tetapi ini adalah satu depend atau pertahanan buat kita, buat anak-anak Tuhan. Untuk senantiasa waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Bukankah firman Tuhan pun juga menyarankan demikian? Di ayat yang ke-21 sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Kalau mungkin bukan Tuhan, enggak mungkin dia mau ngomong seperti ini. Karena hal ini masih belum terjalani. Karena hal ini masih belum terjadi peristiwa itu. Tetapi Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Dan penderitaan itu dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Kenapa demikian? Karena imam-imam kepala dan para ahli Taurat itu merasa bahwa Tuhan Yesus ini anak baru kemarin. Saya kan sudah dari sejak lama sudah mempelajari Taurat dan lain sebagainya. Yesus kan baru anak kemarin. Disitulah sehingga para tua-tua, imam-imam kepala merasa tersaingi oleh kedatangan Yesus sendiri. Dan disinilah sayangnya bahwa mereka itu tidak mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diperkenankan oleh Allah. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri yang berwujud sebagai manusia. Dan di sini para imam-imam kepala dan tua-tua dan para ahli Taurat tidak mengakuinya. Sehingga dia akan berusaha untuk
menekan Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan Tuhan sendiri sudah tahu bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Tetapi apa kata Yesus? Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini pun sering terjadi pada diri kita. Di dalam setiap kehidupan kita, kita sering kurang begitu mengandalkan kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Satu contoh, kita seringkali mengutamakan logika kita. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekali lagi saya katakan, seringkali kita memikirkan diri kita sendiri. Seringkali kita mempunyai satu rencana yang seolah-olah di dalam perencanaan itu matang dan menghasilkan sesuatu, belum tentu. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, gak ada yang buka, seperti pujian tadi. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Maka dari itu kita memikirkan pikiran manusia sendiri belum mutlak berhasil. Nah, itulah sebabnya mari kita mau berusaha dekat dengan Tuhan. Kita mau berusaha mengundang hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga sesuatu apapun yang kita lakukan berhasil di dalam penyertaan Tuhan. Karena hal itu kita undang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan 100% pemikiran-pemikiran daripada kita sendiri. Tetapi kita boleh mengundang Tuhan dan Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang akan mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini di perikop ini, ayat yang ke-24 inilah klimaksnya. Saudaraku, mari kita mau belajar untuk menyangkal diri. Itulah yang harus kita pelajari, penyangkalan diri. Karena pada diri kita seringkali mempunyai satu rencana-rencana yang kelihatannya matang. Kalau tidak kita bawa di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak menyertainya, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, sehingga sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu artinya membuang sesuatu yang mengenakkan diri kita, sehingga kita boleh mengikut Yesus dengan suasana yang menikmatkan kita,
Tetapi di sini Yesus mengingatkan pada murid-muridnya bahwa ia harus menyangkal dirinya. Memikul salib dan mengikut aku. Memikul salib itu bukan hanya memikul salib, tetapi memikul segala-galanya dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kalau mungkin kemarin dulu hari Jumat, Pak Pendeta Jim sudah menyatakan kita ini boleh menjalani setiap musim dalam kehidupan kita. Dan mayoritas di bumi ini ada 4 musim, hanya di Katulistiwa aja hanya 2 musim. Dan tiap-tiap musim itu ada satu problema. Itulah yang harus kita pikul. Itulah yang harus kita hadapi. Maukah kita, sanggupkah kita untuk memikul salib, untuk mengikut Yesus? Sekali lagi, firman pada saat malam hari ini kurang begitu menyenangkan hati kita. Karena kita harus memikul salib. Karena kita harus menyangkal diri. Tetapi ini harus kita ketahui bahwa enggak yang harus enak-enak aja kita ikut Yesus. Enggak harus yang nikmat-nikmat aja kita mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi kita harus memikul salibnya. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena akunya huruf besar, yaitu Yesus, ia akan memperolehnya. Ini adalah satu janji Tuhan yang harus kita pegang. Itulah sebabnya mari kita mau belajar untuk bertahan menghadapi segala penderitaan, penyangkalan diri, bahkan pemikulan salib di dalam kehidupan kita. Kita tetap harus memikul salib dan menyangkal diri. Karena Yesus katakan, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kehilangan nyawanya karena aku, karena pemikulan salib dan lain sebagainya, tetapi ia akan memperolehnya. Ia akan memperolehnya. Ini adalah satu janji Tuhan pada diri kita yang harus kita pegang dan kita yakini, kita imani. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, di ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang di dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu sebabnya mari di dalam kehidupan kita ini adalah satu kesempatan emas buat kita untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama, menyenangkan siapa saja. Dan pada waktu ia akan datang, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau perbuatan kita baik, pasti balasan daripada Tuhan pasti baik. Bukankah tabur tuai tetap ada di dalam kehidupan kita, di dalam orang-orang percaya? Itulah sebabnya kalau kita pada saat ini menabur, tabur. Pada suatu saat Tuhan tidak akan mungkin memberi satu kerugian apapun atau mungkin tidak memberikan apa-apa, tetapi penuaian nantinya pasti kita peroleh pada saat-saat
yang Tuhan tentukan. Di ayat yang terakhir, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Dan ada tambahan ayat lagi di Roma 12:12. Di samping kita sudah mendengarkan segala sesuatunya, pemikulan salib dan penyangkalan diri terhadap kehidupan kita, kita masih ada satu penghiburan daripada firman Tuhan pada saat malam hari ini. Di Roma 12:12 demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ini satu himbauan buat kita yang pada saat ini mungkin ada sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita ada satu problema, penekanan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa kita harus memikul salib. Makanya kita harus mengetahui hal itu agar supaya kita mengetahui bahwa Tuhan sudah memperingatkan pada diri kita untuk senantiasa pikul salib dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan berkati pada saat malam hari ini. Firman Tuhan yang begitu singkat. Dan kiranya boleh menjadi berkat pada diri kita masing-masing. Saya undang pemain musik untuk tampil. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang senantiasa minggu pertama pada setiap bulan kita jalani. Dan kiranya peristiwa ini bukan hanya sekedar kita meminum anggur dan memakan roti, tetapi mari kita mau belajar. Kita mau belajar untuk memaknai. Kita mau belajar untuk meresapi begitu besar penderitaan Tuhan Yesus pada kehidupan kita. Kami undang juga para hambanya yang melayani perjamuan kudus. Kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang begitu singkat di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau belajar untuk senantiasa menyadari bahwa mau mengikut Engkau harus memikul salib. Bahwa mengikut Engkau harus menyangkal diri kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa boleh menjalankan semua apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saatnya nanti yang Tuhan sudah tentukan, kami siap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Tilik hati kami masing-masing. Selidiki hati kami yang paling dalam Tuhan. Apakah kami sudah menyadari bahwa pengorbanan-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada saat ini merasa dimerdekakan dari lumpur dosa. Selidiki hati kami ya Bapa. Apakah kami sudah sanggup memikul salib-Mu?
Dan apakah kami sudah dapat menyangkal diri kami masing-masing? Dan biarlah melalui tubuh dan darah-Mu pada saat malam hari ini, kami boleh senantiasa diperkenankan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus pada saat malam hari ini, yang sedih Engkau hiburkan. Yang berproblema, Engkau beri jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin.
menjauhi rohmu yang suci. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia. Kami sambut para jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Yesus pada saat ini. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan bersama-sama tubuh Kristus dalam nama Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Kita silakan dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu sudah kami nikmati. Dan biarlah melalui tubuh dan darah-Mu pada saat malam hari ini ya Bapa, Engkau memerdekakan kami. Engkau melepaskan kami. Dan Engkau mengampuni kami. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sebetulnya kami orang-orang yang penuh dengan lumpur dosa. Engkau sudah memerdekakan kami melalui tubuh dan darah-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah senantiasa kami boleh menyadari bahwa Engkau sudah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua dan mendengarkan beberapa pengumuman. Kepada yang petugas kami persilakan.
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Setiap hari kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan setiap pergumulan, permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu untuk membuat kami belajar. Agar kami boleh menyerupai Kristus semakin hari semakin seperti itu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh belajar Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami harus belajar kebenaran tentang firman Tuhan. Kami harus belajar untuk melepaskan. Kami harus belajar untuk menyangkal diri kami. Kami harus belajar memikul salib yang menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dan boleh mengalami seluruh kepenuhan janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Bapak, Ibu Gembala, keluarga Tuhan, boleh kehidupannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus. Malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami menyatu dengan Engkau. Kami tidak takut lagi dengan masa depan kami. Sebab Tuhan berada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan. Tuhan dari tempat yang maha tinggi dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami kasih, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Ada? Yang di belakang Kris, di depan Cifang? Hah? Ada? Ini agak silau. Hah? Oh, ada anaknya Kris ya? Mana dia? Dari Surabaya. Oh, ya. Selamat datang, namanya siapa? Ada yang di belakangnya Tante? Ya pokoknya gini, kami mengucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kalau mungkin sementara waktu ada di kota negara atau ya sementara tinggal di sini atau bahkan mungkin pindah di kota negara dan belum memiliki tempat ibadah yang tetap, dengan sukacita kami mengundang untuk hari-hari yang akan datang boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 di gereja, 7:30 malam ya di gereja. Kemudian hari Jumat ada doa malam 7:30 juga di gereja. Hari Sabtu ada latihan musik. Kemudian hari Minggu ibadah raya pukul 6 sore dan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Dan kalau teman-teman melihat semua kok nuansanya merah-merah ya. Ada juga bunga mehwanya di situ ya. Gereja tidak merayakan Imlek ya. Tidak merayakan Imlek ya. Tapi untuk seru-seruan aja mumpung ada momen Imlek jadi enggak dosa juga kan ya kan. Untuk supaya lebih meriah lah. Jadi hari Minggu depan apakah boleh kalau mau pakai dress code merah ya, tapi tidak diharuskan ya. Tapi kalau punya baju warnanya merah untuk seru-seruan boleh dipakai ya. Jadi minggu depan yang akan datang ya. Nanti kita akan juga hias gereja kita, suasananya Imlek tapi tidak ngerayain. Cuma untuk seru-seruan aja. Pak Doni, yo. Pakai baju merah ya. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya jemput kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan.
nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan istimewa Tuhan, kami mengucap syukur. Jikalau kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami. Setiap kami melakukan perjamuan kudus ini, boleh menyelami, boleh merenungkan semua penderitaan-Mu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan juga yang sudah menguatkan hati kami. Karena kami senantiasa mau belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang tangguh. Menjadi anak-anak-Mu yang siap menerima badai. Karena Engkau ada di dalam hati kami. Engkau tetap senantiasa menguatkan hati kami dalam setiap badai yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Pada tanggal 14 nanti kami akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Dan biarlah pada saat itu Engkau berkarya dalam negara kami ya Bapa, agar supaya pesta demokrasi ini boleh berjalan lancar sesuai dengan rencana. Kami tidak izinkan sesuatu terjadi. Kami berharap boleh lancar dan berjalan sesuai dengan rencana. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, seluruh para menteri, Bapak Kapolri kami dan Panglima TNI. Dan biarlah beliau-beliau ini akan memimpin kami, bangsa Indonesia, ke jalan yang lebih baik. Atas segala anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kota kami di mana kami berada, Kabupaten Jemberana. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, berkati kota kami, berkati keamanannya, perekonomiannya, dan segala aspek yang ada di dalam kota kami, Kabupaten Jemberana ini, kami serahkan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau dalam setiap pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkel, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Tuhan tidak menginginkan engkau turun, tetapi engkau tetap naik. Tuhan pun tidak menginginkan engkau menjadi ekor, tetapi engkau tetap menjadi kepala. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.